Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kembali kita bertemu dengan Mupel IPA ya. Sekarang kita masih di tema 6. Hari ini kita akan melanjutkan belajar tentang siklus hidup makhluk hidup, tapi kita tentang tumbuhan. Silahkan kalian siapkan buku kalian. Masih tetap tema 6 buku PR atau buku pendamping cita-citaku dan buku Sains Erlangga. Untuk buku PR, buka halaman 4, 44 sampai 45, 76, 78. Kemudian untuk buku Erlangga, dibuka bab daur hidup makhluk hidup halaman 44 sampai 53. Silahkan buka buku kalian. Siklus hidup. Nah, kemarin kita sudah belajar siklus hidup. Apa itu siklus hidup? Tahapan perubahan yang dialami makhluk hidup dari kecil sampai dewasanya. Siklus hidup itu melalui proses pertumbuhan dan perkembangan. Jadi kalau pertumbuhan itu misalkan dulu waktu lahir hanya panjang 50 cm, sekarang sudah tingginya tambah. Nah, itu namanya pertumbuhan. Kalau perkembangan itu cenderung pada kemampuan kepintaran ya, misalkan. Dulu waktu kecil kalian belum bisa berlari, sekarang sudah bisa berlari, sudah bisa berhitung, namanya perkembangan. Kemudian yang lebih kita khususkan di sini kita belajar tentang perkembangbiakan atau daur hidupnya ya. Nah, perkembangbiakan tanaman ada dua, secara generatif. Nah, seperti ini. Jadi dulu sudah belajar tentang penyerbukan. Nah, generatif itu nanti akan menghasilkan biji. Jadi biji dihasilkan dari proses penyerbukan. Serbuk sari jatuh di kepala putik, nanti akan menghasilkan bakal buah, kemudian ada bakal bijinya, ada bijinya. Nah, jika seperti ini namanya secara generatif. Kemudian, yang kedua vegetatif, jadi tidak melalui perkawinan atau tidak ada pertemuan antara serbuk sari dan putik ya. Nah, yang seperti ini biasanya melalui tunas, contohnya pohon pisang. Kemudian ada yang umbi, wortel, kemudian masih banyak yang lain, stek. Contoh stek adalah tebu atau pohon singkong. Nah, yang itu namanya yang alami. Kemudian nanti ada yang buatan, contohnya cangkok. Sekarang yang melalui biji, contohnya. Nah, nanti kita buat siklus hidupnya. Ini ada siklus hidup buah semangka. Nah, semangka itu dari bijinya. Jadi, pertama biji, kemudian nanti akan tumbuh akar. Nah, tumbuh daun namanya berkecambah atau akan tumbuh tunas. Kemudian tumbuh menjadi pohon yang kecil. Nah, sudah dewasa nanti dia akan berbunga. Nah, kalau berbunga dia sudah siap untuk berbuah. Nah, berbuah kemudian ada bijinya dalamnya. Nah, seperti ini terus namanya siklus. Kemudian ada contoh kalau yang pisang pakai tunas. Jadi ada anaknya atau yang kecil di samping induknya namanya tunas. Nah, tunasnya dipisah, ditanam di area yang lain. Nah, selanjutnya berkembang menjadi pohon pisang remaja, kemudian seperti ini selanjutnya, terus seterusnya. Jadi tunas pisang nanti akan menghasilkan pisang dewasa, kemudian ada menghasilkan buah pisang. Nah, buah pisang ini biji pisangnya itu tidak bisa dipakai untuk ditanam, tidak seperti semangka. Kemudian pada pohon mangga itu ada dua, ada yang melalui biji, ada yang melalui cangkok. Yang biji, kalian sering makan buah mangga, kemudian ada bijinya. Nah, bijinya itu kalian biarkan lama-kelamaan akan tumbuh tunasnya. Nah, tunas kecil, tumbuh akar, kemudian akan tumbuh daun, terusnya ya. Kemudian, kalau mencangkok, nah ini cara buatan. Jadi perkembangbiakan dengan buatan. Jadi, pilih batang pohon mangga, batangnya yang seukuran ibu jari, kemudian dikerat, nanti dibersihkan, ditutup dengan sabut kelapa atau diberi media tanah dengan plastik. Dibiarkan 2-3 bulan akan tumbuh akar, kemudian nanti dipotong nanti ditanam. Nah, prosesnya setelah ditanam di tanah akan dirawat seperti biasa. Kita beri pupuk, kita sirami, nah nanti akan tumbuh dan berkembang. Namanya siklus hidup pada tumbuhan. Sekarang, mengapa
orang saat ini banyak yang menyukai dengan mencangkok. Jadi kalau mencangkok itu menghasilkan buahnya lebih cepat berbuah. Jadi pohonnya lebih cepat besar dan berbuah. Kemudian buahnya mutunya atau rasanya sama dengan induknya. Kalau pakai biji biasanya kadang berubah. Yang dulunya kita beli pohon mangga, kita beli buah mangga rasanya manis, terus kita tanam dari bijinya, kemudian setelah ada buahnya kita petik ternyata rasanya sudah tidak seperti awal mula yang dulu. Seperti ini. Kemudian kerugian dari mencangkok. Kerugiannya adalah akarnya ini akar serabut. Jadi kalau dari biji itu akarnya ada akar tunggang, jadi dia lebih kuat, tidak mudah roboh saat ada banjir atau ada angin yang kencang. Ini kelebihan dan kekurangan dari mencangkok. Kemudian untuk pelestarian makhluk hidup, jadi tujuan dari melestarikan makhluk hidup adalah supaya tetap ada atau tetap lestari atau tidak punah. Dulu kita sudah belajar tentang manfaat dari pelestarian makhluk hidup ya. Nah sekarang manfaat dari kita belajar tentang manfaat dari tumbuhan. Manfaat tumbuhan bagi lingkungan. Tumbuhan menyediakan oksigen. Jadi waktu fotosintesis nanti akan menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Oksigen dibutuhkan oleh manusia dan hewan. Nah, tumbuhan ini sangat penting sekali. Kemudian akarnya dapat menahan air hujan supaya tidak terjadi erosi. Erosi itu masih ingat mengikiskan air pada tanah yang miring, namanya erosi. Kemudian tumbuhan juga bisa mencegah terjadinya longsor. Nah, saat ini banyak terjadi longsor di daerah-daerah yang punya tanah miring karena hujan yang sangat deras, kemudian tidak ada pohon-pohon yang besar. Pohon-pohon besar sudah diganti dengan pohon-pohon kecil-kecil, pohon pertanian dan perkebunan yang kecil. Nah, makanya akarnya tidak kuat untuk mencengkeram tanah. Akhirnya terjadi longsor dan banjir bandang. Kemudian manfaat hewan bagi lingkungan. Jadi hewan dalam rantai makanan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan alam. Dulu kita sudah belajar rantai makanan, ada contohnya padi dimakan, tikus dimakan ular dimakan elang. Nah, elang nanti mati akan dimakan pengurai. Nah, hewan pengurai ini juga bermanfaat untuk menguraikan sisa makanan atau bangkai-bangkai. Jadi nanti setelah diuraikan akan menjadi zat hara atau pupuk. Sekarang untuk pelestarian kita belajar tentang pelestarian hewan dan tumbuhan langka. Jadi untuk hewan langka yang ada di Indonesia, nah, yang sering kita lihat itu adalah misalkan komodo. Komodo itu ada di NTT, orangutan ada di Kalimantan, anoa ada di Sulawesi, sebagainya ya. Kalau harimau, Sumatera, harimau Jawa sudah punah. Ada badak Jawa atau badak berjula satu. Kemudian ada jalak Bali, buluh cendrawasih ada di Papua. Nah, ini yang disebutkan ini adalah ciri khas Indonesia. Kemudian untuk tumbuhan yang langka itu ada Amorphophallus titanum. Nah, ini tumbuhan yang tingginya hampir 2 meter, menghasilkan bau yang tidak sedap atau bau busuk. Ini tumbuhan. Kalau Rafflesia itu bunga, jadi berbentuk bunga. Silahkan kalian buka pada buku Erlangga, di situ sudah disebutkan contoh tumbuhan langka dan gambarnya, ada gambarnya. Nah, cendana ini pohonnya wangi. Nah, ini biasanya dimanfaatkan dijadikan parfum atau kayunya dijadikan berbagai macam cenderamata. Kemudian untuk pelestarian makhluk hidup itu ada yang in situ di tempat aslinya. Nah, contoh in situ dulu ada misalkan komodo di Pulau Komodo yang di NTT, itu namanya pelestariannya in situ. Kemudian kalau ex situ itu di kebun binatang. Untuk tugasnya, silahkan kalian membuat poster. Nah, ini contohnya. Jadi ini contoh membuat
Poster sayangi bumi kita. Jadi kalian diminta untuk membuang sampah pada tempatnya. Ajakan, jadi mengajak untuk berbuat kebaikan dalam pelestarian lingkungan. Nah, ini bumiku rumahku, berarti kita menjaga bumi dengan banyak menanam pohon yang besar di lahan yang kosong. Nah, silahkan kalian buat poster pada selembar kertas folio. Kemudian silahkan diwarnai, diberi nama kelas, nama lengkap, nomor absen, dan kelasnya. Nanti silakan kalian masukkan pada URL yang ada di sini ya. Nah, silakan kalian upload hasil membuat poster kalian. Maaf jika ada kesalahan. Tetaplah kalian semangat belajar. Tolong bukunya dibaca ya nak ya. Jangan terlalu banyak bermain HP untuk main game, jadi HP dimanfaatkan untuk belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.